Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berketemu lagi bersama saya Bapak Ahmad Zubairi, di mana dalam kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi kontrol diri, di mana materi ini sebetulnya lanjutan dari materi sebelumnya yang Pak Guru berikan. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tapen, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat meskipun dalam keadaan Zoom atau daring. Kedua kalinya sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Materi ini penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga dalam kehidupan bersosial. Maksud dan tujuan kontrol diri berprasangka baik dalam dikemas dengan persaudaraan ini adalah untuk menjaga diri. Anak-anakku sekalian, latar belakang dalam pertemuan kali ini, Allah telah menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Anfal ayat 72 ini dan juga surat Al-Hujurat membahas tentang bagaimana kontrol diri, mujahadah an-nafsi atau dalam persaudaraan atau ukhuwah. Sedangkan dalam surat Al-Hujurat ini perintah bagaimana menjauhi berprasangka yang tidak baik terhadap diri kita, ke orang lain, maupun berprasangka terhadap guru-guru kita. Anak-anak sekalian, dalam membaca Quran surat ini, sebaiknya kalian itu membaca at-ta'awudz dulu, baca basmalah. Salah satu manfaat membaca Al-Quran ini adalah memperoleh kedamaian hati, mendapat petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan dalam memahami, mempelajari Al-Quran yang kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah sebagai sumber dalam kehidupan, sumber dalam petunjuk dalam kehidupan, sumber dalam segala arah untuk menjadikan kita lebih baik. Pak Guru akan membaca surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u والذين آمنوا ولم يجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن تنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Anak-anakku sekalian, dalam membaca Al-Quran, kalian perlu diperhatikan
panjang pendeknya membaca Al-Quran, terus cara bacaan yang dengung, terus bacaan yang panjang. Contohnya innalladzina. Nah, innalladzina ini bukan dibaca innalladzina. Ini karena dzal. Perlu diperhatikan anak-anakku. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, cara membaca Al-Quran itu perlu diperhatikan panjang pendeknya. Baik, Pak Guru akan membaca lagi dalam Quran surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainakum akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi ayat ini menceritakan bahwasanya sesungguhnya kita ini adalah bersaudara. Sedangkan analisa dari isi kandungan Al-Anfal yang tadi itu yang di atas berisi perintah Allah Subhanahu wa taala yang isinya sebagai berikut. Orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti yang sedang hijrah dan berjihad di jiwa raga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah. Orang-orang yang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Berikutnya, di dalam urusan agama, misalnya berdakwah apabila orang-orang mukmin di Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang di Madinah. Maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang beriman adalah bersaudara. Jadi maksud dari analisa isi kandungan Quran ini, siapapun selama kita seiman, ya, yang dimaksud iman itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, itu adalah saudara kita. Baik itu orang Madura, baik itu orang Bondowoso, baik itu orang Situbondo, selama itu orang tersebut meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, termasuk saudara. Analisa isi kandungan Al-Hujurat atau asbabun nuzulnya diriwayatkan Ibnu Mundir dari Ibnu Jura'i bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan di kemudian tidur lalu mendengkur. Nah, jadi sebab-sebab turunnya ayat ini, ya ini ada pada waktu itu Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengkur. Makan, tidur lalu mendengkur. Kalau dalam istilah bahasa kita saat ini ngorok, ya. Ketika pembahasan di kota di Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan sebagai mengatakan apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Hai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan." Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzan, berprasangka baik. Sikap husnudzan atau suudzan dapat muncul dalam perilaku manusia, kebanyakan berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah. Maksud dari isi atau asbabun nuzul yang pertama, saya tadi menceritakan Salman Al-Farisi yang kemudian Bilal naik di atas Ka'bah yang Allah menurunkan bahwa sungguhnya kami ciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ayat ini turun memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu dan sentiasa berprasangka baik. Selanjutnya adalah kontrol diri. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari ini bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mengontrol diri dengan baik, maka baik pula seluruh perilaku. Akan sebaliknya, jika seorang tidak bisa mengontrol dirinya, maka tidak baik pula perilakunya. Allah berfirman, seperti berdasarkan sabda Nabi, ala wa inna fil jasati ma'dudatan idza salahal jasadu
kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya apa? Ingat, sesungguhnya di dalam manusia ada segumpalan darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya juga, segumpal darah itu buruk, maka buruk pula. Ingat, segumpal darah ini adalah hati. Maksudnya adalah apabila dalam diri kita punya prasangka atau tidak baik terhadap orang lain, bisa jadi kita selalu berpikir yang tidak baik. Kenapa? Setiap orang itu mempunyai segumpal darah. Yang dimaksud segumpal darah itu adalah hati. Kalau hatinya jelek, maka orang dianggap jelek semuanya. Tapi kalau hati kita selalu berprasangka baik, insya Allah pikiran akan tenang, banyak teman. Kalian sesama teman di SMA 1 Tapen selalu berpikiran yang positif. Oleh karena itu, hati, kalau dalam diri kalian berpikir hati kalian selalu baik, pasti banyak teman, banyak saudara, banyak family, dan juga banyak yang mendekati kalian. Karena kenapa? Kalian selalu mengontrol diri untuk belajar lebih baik. Makanya dalam teori analisis sosial ini kalian penting. Selanjutnya adalah berprasangka baik. Yang dimaksud dengan prasangka baik ini, suudzon adalah perasaan yang penuh curiga terhadap orang lain. Hukumnya sifat suudzon ini adalah haram, maka harus dihindari. Kalian tidak boleh berpikiran suudzon. Mentang-mentang kalian ada temannya curiga, mentang-mentang ada orang kaya curiga, tidak boleh. Yang berikutnya adalah husnudzon adalah berprasangka baik terhadap orang lain. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah, maka akan bersamanya. Berdasarkan hadis Nabi, ana indidannih abdi bi inaddanna khaira fa khairun wa inaddanna syarrun fa syarrun. Rawahu Bukhari ini wa Ibnu Hibban. Yang artinya adalah, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sangka. Dan jika berburuk sangka terhadap, maka ia mendapatkan apa ia sangkakan kepada aku. Jadi Rasulullah itu bersabda bahwasanya itu bersama orang yang selalu berprasangka baik. Makanya anak-anakku sekalian, di kelasnya atau di luar kelas atau di kantin, di mana saja selalu berpikiran berprasangka baik. Tidak boleh suudzon. Pak, saya Pak curiga orang itu yang mengambil HP, padahal belum tentu dia mengambil HP-nya. Tidak boleh. Pak, saya curiga terhadap si A karena dia pasti yang mengambil. Tidak boleh anak-anakku sekalian. Jadi kalian itu selalu berprasangka yang baik, ya, berprasangka yang baik terhadap temannya. Karena kenapa? Prasangka yang baik atau perilaku yang baik akan baik pula. Akan tetapi anak-anakku sekalian, jika kalian berprasangka yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Anak-anakku yang saya banggakan, mulai dari sekarang, ayo, tidak boleh suudzon terhadap guru, tidak boleh suudzon kepada temannya, ya, tidak boleh. Selanjutnya adalah materi tentang persaudaraan. Nah, ini penting anak-anakku. Ukhuwah atau yang dikenal dalam bahasa Arabnya itu ukhuwah, yang dikenal dengan adalah persaudaraan, yang artinya adalah persahabatan yang erat. Sahabat itu siapa? Baik senang, duka, baik dalam keadaan kaya, miskin, ini tetap sama. Persaudaraan tidak berdasarkan kepada keturunan, tidak boleh. Oh, ini keturunan orang kaya. Oh, ini keturunan orang miskin. Bukan. Atau suku. Oh, ini suku Madura, ini suku Papua, oh ini suku Thailand. Oh, enggak begitu. Saudara itu. Meskipun kita beda sama orang Malaysia, ini kan beda suku sudah. Tetapi
kita dalam satu persaudaraan, yaitu agama Islam. Yang berikutnya adalah dalam bentuk bahasa, bentuk fisik. Nah, contohnya ada yang hitam, ada yang kulitnya putih. Oh, di SMA Tapen mungkin ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Ini makanya tidak boleh dalam pendidikan semuanya sama, mendapatkan hak yang sama. Atau mungkin latar belakangnya keluarganya orang kaya, atau dia anaknya dewan, anaknya bupati, sedangkan ada yang anaknya orang petani. Sama, semua saudara itu sama, ya. Atau mungkin kedudukan, derajat persaudaraan berdasarkan apa yang membedakan persaudaraan itu berdasarkan hati atau keimanan dan perilaku berdasarkan sabda Nabi. Di ini sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wala in yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Rasulullah sallallahu bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa atau harta kalian, akan tetapi melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi anak-anakku, Rasulullah itu sudah bersabda bahwa Allah tidak melihat kepada kalian bentuknya, rupanya, atau mungkin harta kalian, mungkin atau derajat kalian. Tidak. Apa yang dilihat oleh Allah? Hatinya. Kalau orang itu selalu berprasangka baik, insya Allah Allah bersama kita. Terus amal kita selalu baik, suka menolong, suka membantu. Ketika ada teman kalian ada yang kesusahan, ditolong. Allah bersama orang-orang yang selalu menolong sesamanya. Itu namanya saudara. Pak, apakah saudara itu harus sedarah atau seayah sekandung? Tidak begitu. Yang dimaksud dengan saudara itu selama kita dalam pikiran kita berprasangka baik, husnudan kita berprasangka baik kita itu adalah saudara seiman. Dan juga dalam agama Islam dijelaskan bahwa dalam agama Islam yang dimaksud dengan bersaudaraan itu adalah berprasangkalah yang baik. Jadi ini penting. Manfaat perilaku kontrol diri, terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, terhindar terhindar dari sikap sombong, terus menyehatkan rohani. Jadi orang-orang yang melakukan sifat kontrol diri ini akan terhindar dari sifat egois, sombong. Habis itu dari perbuatan dosa. Manfaat perilaku prasangka baik, yang pertama terhindar dari sikap iri dan dengki. Hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, dan juga mudah bersaudara dengan orang lain. Anak-anakku sekalian, kalau kita manfaat berprasangka baik, pikiran selalu tenang, ya, tidak iri, tidak dengki, dan lain-lain. Manfaat perilaku persaudaraan anak-anakku, yang pertama dapat memperbanyak teman. Nah ini SMA Tapen banyak kenalannya, SMA yang lain. Terus bukan hanya di sekolah tapi di luar sekolah juga mencari teman. Dapat menambah menjalin relasi yang lebih banyak. Kalau kalian selalu berprasangka baik atau persaudaraan kalian itu baik, maka teman menjalin relasi sangat mudah. Dapat mempererat tali silaturahim antar keluarga dan persaudaraan sesama manusia. Jadi, anak-anakku, kalau kalian itu menambah setiap pikiran atau mungkin kalian ini selalu berprasangka baik dalam persaudaraan, teman kalian pasti banyak. Baik di sekolah, di madrasah, di tempat ngaji, komunitas, semuanya sama. Ya. Selanjutnya itu relasinya banyak. Ada di Tapen, ada di Wonokusumo, ada di Sukosari,
ada di Bondowoso, ada di situ Bondo, semuanya sama. Kalau kita selalu berprasangka baik dan persaudaraan kita selalu dijaga dengan hati yang baik pula. Ya, anak-anakku, ayo mulai sekarang manfaat kontrol diri untuk selalu menjaga, untuk selalu bersikap positif, lakukan yang terbaik ya. Berpikirlah selalu positif, jangan berpikir negatif terhadap orang lain. Karena kenapa? Dengan berprasangka baik ini, hidup kalian itu akan tenang. Hidup kalian akan tentram. Hidup kalian penuh makna. Dan hidup kalian pastinya akan menjadi luar biasa. Karena kenapa? Kita banyak teman. Makanya kepada Bapak Ibu guru, temannya, orang tuanya, saudaranya, bapak, ibu, atau mungkin kakeknya, berprasangka baik. Oh, saya dimarahi Pak Guru. Oh, mungkin Pak Guru ada yang salah dalam diri kita. Nah, itu maksud saya. Selalu mengontrol diri dalam berbicara. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ayo mulai dari sekarang pikiran kalian, hati kalian selalu mengucapkan astagfirullahaladzim pun minimal. Ketika kalian berbuat salah, oh astagfirullahaladzim ketika salah. Oh saya dimarahi bapak ibu guru, oh mungkin saya salah. Oh saya dimarahi orang tua atau ibu atau bapak, oh mungkin saya salah. Nah, analisa diri, apa sih kesalahan saya, apa kekurangan saya. Baik anak-anakku sekalian, jadi itu manfaat dari perilaku kontrol diri, terus manfaat dari berperilaku prasangka baik, terus manfaat dalam persaudaraan yang saya jelaskan tadi di atas. Salah satunya kalau kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain, hasilnya akan lebih baik pula. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Karena kenapa? Saya tidak lepas dari kesalahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.